Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita hari ini lagi bersama aku Maila. Kita akan lihat energi kamu ya, dan energi dia ya. Kita love reading ya, general reading, timeless juga. Oke, nah kita akan lihat energi kamu dan dia saat ini seperti apa. Mari kita lihat ya, apa yang dia rasakan saat ini. Tapi ingat teman-temanku semua, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan ya. Baik, kita shuffle kartunya. Oke, kondisi kamu dan dia saat ini, apa yang kamu dan dia rasakan? Atau kita bicarakan ya tentang orang yang kamu fokuskan, bisa saja ya. Tergantung ya apa yang kau pikirkan saat ini, apa yang kamu inginkan saat ini. Oke. Kita akan turunkan kartunya. Oke. Nah, kita akan coba lihat. Di sini ada karmic relationship. Ada love. Oke. Kita akan lihat secara keseluruhan nantinya ya. Tapi ingat teman-temanku semua, bacaan ini ya energi banyak orang ya, bisa terlihat di sini. Nah, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini. Nah, kita taruh ini di kartu di bawah ya. Nah, di sini ada karmic relationship. Kita lihat seperti apa kondisi dia atau orang yang kau fokuskan, atau siapapun di sini yang akan resonate ya. Energi siapa yang akan masuk di sini ya, itu sesuaikan aja sama diri kamu ya. Oke, baik. Di sini ada karmic relationship. Bisa saja dia ataupun kamu merasakan adanya suatu karma yang saat ini kamu lagi menjalankan itu gitu loh. Dimana situasi kondisi kamu saat ini ya ya pengen healing ya, dan bisa dikatakan juga di sini akan ya pengen menggunakan sesuatu perubahan ya, atau bisa saja ada energi negatif juga dalam diri kamu ataupun dia saat ini ya. Karena itulah kamu pengen merasakan bahwa ada ketenangan jiwa ya, ada kenyamanan hati dan pikiran kamu. Secara kamu di sini merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kamu, dan hidup kamu mungkin tidak tenang, dan hidup kamu merasa ada gangguan gitu ya, ada rasa yang tidak percaya diri dalam diri kamu yang muncul ya, terlihat di sini. Walaupun ada cinta di sini, ada cinta yang kamu rasakan, tapi cinta itu tidak membuat kamu merasa bahagia gitu loh. Entah kenapa yang membuat kamu seperti itu ya. Apakah dari masa lalu kamu ya, kamu mempunyai masa lalu yang mungkin membuat kamu menderita, karena di sini ada girl with a snake ya. Atau bisa dikatakan kamu yang pernah dikhianati, atau kamu yang pernah ditinggalkan saat kamu sayang-sayangnya, saat kamu cinta-cintanya, dan di situ ya dia meninggalkan kamu, atau sebaliknya kamu yang meninggalkan dia, sehingga di sini terjadi karma buat kamu gitu ya. Nah, bisa saja kamu yang meninggalkannya itu mendapatkan karma ya, mungkin karma buruk ya bagi kamu, karena kamu sudah mengkhianati dia, ataupun sebaliknya gitu ya. Secara ya apa yang kamu rasakan ya, mungkin dikhianati ataupun ditinggalkan ya, kamu merasa sakit gitu loh. Dan saat ini ya karma yang baik bagi kamu yang kamu dapatkan, tapi bagi dia terlihat itu karma buruk gitu ya. Kita melihat di sini ada karma buruk ya. Karma buruk itu ya seseorang mencintai, saling mencintai. Dia mencintai seseorang, di sini ada love, tapi dan di sini juga ada I like you ya. Dia sangat menyukai kamu, dia sangat mencintai kamu, tapi dia di sini merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dia.
dia tidak bisa berkomitmen, dia tidak bisa menentukan pilihannya, dia tidak bisa menentukan jalan hidupnya dia gitu ya. Entah kenapa, apakah karena karma yang dia jalankan saat ini gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Seolah-olah dia pengen menyembuhkan dulu diri dia. Ya. Mungkin tidak saat ini ya, not today. Tidak saat ini dia menentukan pilihan ataupun tidak berkomitmen dengan kamu. Karena apa? Dia pengen healing ya. Di sini dia pengen merasakan bahwa aku pengen sembuh dulu dari masa lalu aku. Aku pengen mengeluarkan energi-energi negatif yang ada dalam diri aku. Nah, itu yang dirasakan dia ya. Oke. Nah, terlihat di sini ada self indulgence ya. Indulgence di sini fokus ke diri sendiri ya, waktunya untuk healing, time to heal, shadow work, self appreciation. Jadi di sini dia pengen mengapresiasi diri dia sendiri dulu di sini. Jadi seolah-olah walaupun dia punya cinta, dia punya seseorang yang mungkin itu kamu, tapi ya mungkin jiwanya aja, raganya aja dengan kamu, tapi hati dan pikirannya itu masih belum menentu. Bisa saja itu karma yang dia rasakan, ataupun sebaliknya di sini karma yang kamu rasakan. Kenapa seperti itu ya, mungkin kamu ya menyesali apa yang telah diperbuat selama ini dia ataupun kamu ya, merasa bahwa selama ini dia mungkin memanfaatkan seseorang, atau selama ini dia menggunakan sesuatu alasan ya gitu ya untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Ternyata dia tidak pernah ada ketulusan di hatinya gitu ya. Itu yang dia rasakan dia. Sehingga akhirnya ya saat dia mencintai seseorang, saat dia mulai mencintai orang itu gitu ya, pasangannya dia, justru pasangan dia yang meninggalkan dia. Itu yang membuat dia merasa ya ada trauma di masa lalunya dia. Sehingga ya bisa saja saat ini dia sulit untuk berkomitmen dengan siapapun, walaupun dia mencintai kamu, walaupun dia menyukai kamu. Nah, tapi dalam hatinya itu masih ada suatu beban yang berat yang dia rasakan ya. Dia pengen menyembuhkan dulu atau pengen intervensi dulu dia di sini. Oke. Nah, not today, tidak hari ini ya, mungkin ya. Di sini ada not today. Ya, not dealing hard. Oke. Seperti ada yang membatasi dia, ada bondaris di sini ya. Seperti still angry. Dia kayak masih marah gitu loh. Dia masih marah dengan diri dia. Kenapa sih aku berbuat seperti itu kepada orang gitu loh. Secara orang itu mencintai aku, dan justru setelah saat aku mulai mencintai dia, aku ditinggalkan gitu ya. Dia masih marah dengan diri dia. Ini ya mungkin kesalahan diri dia, sehingga dia mendapatkan karma, sehingga dia merasakan itu ya, itu. Nah, tapi di sini terlihat ascending, dia merasa bahagia sih, seperti anak kecil, seperti kekanak-kanakan dia di sini. Seolah-olah perbaikan diri dia itu ada, tapi dia masih mempunyai ego seperti anak kecil gitu loh. Seakan-akan ya, di sini kan kamu juga bingung, kenapa sih kamu cinta, aku suka, kamu juga suka, aku cinta juga sama kamu, tetapi kenapa sih kita nggak ada komitmen gitu loh. Secara saat aku mencari komitmen dengan orang lain, nah dia tidak merestui gitu loh, dia tidak menginginkan. Dia tidak, karena dia menganggap kamu itu adalah milik dia, tapi dia sendiri tidak bisa berkomitmen. Kenapa? Ya mungkin dari dia trauma masa lalunya gitu ya. Karena dia di sini pengen healing dulu, dia pengen merasakan bahwa apa sih yang aku kejar di dunia ini gitu ya. Dia masih belum bisa, karena hati dia itu masih berbolak-balik. Emosinya dia masih belum stabil, masih turun naik. Itu yang membuat dia merasa ya seperti mempertahankan ego gitu loh. Nah, karena hati dia belum merasa stabil, jadi dia belum bisa menentukan sikap, belum bisa menentukan pilihannya dia ke kamu. Dan di sini kamu merasa ya seperti digantung tidak bertali gitu ya. Dia menyukai kamu, tapi saat kamu dengan orang lain pun dia mungkin tidak menyukai gitu loh. Saat kamu mungkin berjalan sama teman aja dia marah gitu loh. Seolah-olah kamu mengkhianati dia. Seolah-olah mungkin itu juga menjadi trauma bagi dia. Jadi takutnya nanti saat dia berkomitmen sama kamu, saat dia ingin menikahi kamu, dia merasakan ada ketakutan bahwa nanti kamu juga akan meninggalkan dia. Saat dia mencintai kamu, kamu akan meninggalkan dia. Itu yang dia rasakan. Ada trauma di masa lalu. Itu sih yang kalau dilihat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada heart with welcoming love, meeting the one of your heart. Ya, getting together perfect. Jadi bisa
disebut di sini kartu ini ya, hati dia ataupun hati kamu masih terkunci, dan ternyata sebenarnya udah bisa kebuka gitu loh, perlahan-perlahan hati dia mulai bisa menerima perlahan ya. Dan mungkin di sini akan ada dia angsur step by step dia merasakan ada perubahan dan dia mulai memikirkan itu. Nah, mudah-mudahan dia akan ada perubahan ya, menjadi orang yang benar-benar merasakan feel-nya dengan kamu gitu ya, soul-nya dengan kamu. Oke. Nah, kita akan lihat seperti apa selanjutnya. Oke. Seperti apa dia selanjutnya? Apakah dia memang punya karma? Apakah dia akan bisa membuka hatinya dia? Kalau di sini sih dia perlahan-perlahan sudah bisa membuka hatinya dia, ya, menerima kamu, ataupun di sini dia sudah mulai sembuh ya, healing dari masa lalu dia yang mungkin sangat menyakitkan, gitu ya. Oke, kamu rasakan lagi, kamu renungkan apa yang akan muncul di sini. Ada Two of Swords. Nah, memang terlihat kadang-kala dia bingung. Kadang-kala dia apa ya? Walaupun dia di sini sudah merasa bahwa aku sudah berubah gitu loh. Aku sudah menjadi orang yang bijaksana. Aku sudah menjadi orang yang berbeda dari yang dulu gitu ya. Banyak proses yang kamu lalui sebenarnya di sini untuk bisa menjadi kamu seorang yang seperti ini, orang yang bijaksana, orang yang ya bisa dikatakan udah banyak sih orang yang menyukai kamu akhirnya gitu ya, ataupun dia di sini. Di sini ada elemen air ya, Cancer versus Scorpio. Nah, itu terlihat di situ ya. Kita akan susun dulu kartunya. Elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capri. Di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Chariot, Cancer, dan ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, kita lihat di sini memang dia ada kebingungan, dia merasa masih ada kegalauan dalam diri dia. Kenapa seperti itu ya? Itu karena trauma masa lalu ya yang dirasakan dia tidak tenang. Dia merasa tidak ada kenyamanan walaupun dia mencintai kamu, walaupun dia merasa ketakutan dia di sini itu karena takut ditinggalkan lagi sama kamu. Saat dia cintanya, saat dia sayangnya, justru nanti kamu meninggalkan dia, itu yang ditakutkan, seperti di masa lalunya dia. Jadi dia pengennya hubungannya ya seperti itu. Sementara ya kalau dilihat dia di sini memang sudah banyak berubah. Dia menjadi orang yang dewasa, orang yang bijaksana, dan di sini juga dia merasakan bahwa perasaannya itu sudah bahagia sekali bersama kamu gitu loh. Dan dia di sini memang sabar. Saat ini lagi sabar. Sabar arti kata dia sabar dengan diri dia. Mungkin dia berperang dengan hati dia. Dia belum berdamai dengan diri dia sendiri. Dan akhirnya mungkin ya sebenarnya di sini ya ada The Chariot. The Chariot ini sebenarnya ya dia yang harus menentukan sikapnya saat ini, dan mungkin bisa saja kamu yang bantu dia untuk mengarahkan kemana yang harus kamu lalui, jalan mana yang harus kamu tempuh di sini. Itu ya gambaran di sini. Ya, ada Nine of Swords juga. Di sini memang pikiran negatif, memang ketakutan dia, gelisahnya dia sering dihantui di sini. Kenapa ya? Mungkin ya di masa lalu itu yang di awal dia menyakiti seseorang dan akhirnya dia mulai mencintai seseorang. Justru saat mencintai itu dia ditinggalkan. Nah, itu kan karena kesalahan dia juga. Nah, jadi itu yang membuat dia trauma. Dia merasa takut, dia merasa gelisah, takutnya nanti kamu, orang yang dia cintai juga akan meninggalkan dia. Jadi saat ini dia benar-benar kayak belum bisa berkomitmen, ataupun dia masih belum bisa menentukan sikap ataupun pilihannya dia. Itu yang dia pikirkan. Walaupun dia sabar dengan diri dia pengen berdamai dengan diri dia di sini. Nah, sebenarnya sih itu ya, hadirnya kamu itu sebenarnya bisa membantu dia untuk menentukan jalannya dia. Ya, bisa membantu dia menyembuhkan hatinya dia. Nah, itu sih kalau lihat di sini ya, buat teman-temanku semua. Oke. Ada Seven of Swords juga. Nah, sebenarnya itu sih yang mungkin yang belum kamu ketahui tentang dia. Masalahnya itu yang belum dia ceritakan ke kamu, jadi masih tersimpan dalam hatinya dia. Ya, mungkin saat dia bisa menceritakan ke kamu, ya karena dia di sini bingung, aku ceritakan nggak ya sama kamu gitu ya.
masa lalu aku ataupun seperti apa aku dulu, kenapa aku sampai seperti ini gitu ya. Nah itu yang membuat dia ragu. Bagaimana ya aku menceritakan ke kamu gitu. Jadi jangan nanti ya kamu seakan-akan terus mencurigai dia. Kenapa sih? Secara dia, aku tahu dia mencintai aku juga. Tapi kenapa dia belum ingin berkomitmen gitu? Itu yang membuat kamu merasa bahwa ragu dengan dia, ragu dengan cintanya dia gitu ya. Oke. Buat teman-temanku semua ya, mungkin di sini ya bisa saja perannya kamu ke dia itu bisa di apa ya? Dimanfaatin lah gitu ya, untuk bisa membantunya dia, keluarkan dia dari masa lalu dia yang mungkin sangat membebani dia gitu ya. Semoga nanti juga kebahagiaan akan menjadi milik kamu. Karena apa? Dia juga mencintai kamu, kamu juga mencintai dia. Di sini ada ikatan secara spiritual sih yang aku lihat. Tapi hanya saja karena kekhawatiran dan kegelisahannya dia yang membuat ini belum bisa diputuskan gitu loh. Oke, teman-temanku semua ya, mungkin dalam satu hubungan itu jika ada masih yang kamu ragukan dengan dia, coba bicarakan baik-baik, coba katakan, coba kamu ceritakan sama aku semuanya. Insya Allah aku bisa terima, bisa mengerti akan keadaan dan kondisi kamu gitu ya. Nah sebenarnya seperti itulah contoh ya, agar kita bisa mengerti ya satu sama lain dan bisa terbuka dan bisa tahu kekurangan masing-masing, sehingga kita akan lebih gampang menjalankan hubungan ini. Oke, buat teman-temanku semua, nah mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia ya, ketemu dengan orang yang cocok ya buat kamu. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.